Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali pada materi kedua tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Sebagaimana pekan lalu sudah membahas materi yang pertama tentang definisi, tujuan, dan kegunaan filsafat pendidikan Islam itu apa. Nah, sekarang kita membahas pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia itu bagaimana. Jadi arah bahasan tentang pandangan filsafat Islam, pendidikan Islam terhadap manusia itu tentang bagaimana manusia, proses penciptaannya bagaimana, kedudukan manusia itu seperti apa, kelebihan dan kekurangannya manusia itu apa, dan manusia menurut filsafat pendidikan Islam itu bagaimana sesuai dengan mata kuliah kita. Feedback sedikit. Pekan kemarin kita sudah membahas definisi kan, bahwasanya filsafat itu yang berarti cinta kepada kebijaksanaan. Dalam arti pendidikan di sini berarti berpikir secara hakikat, secara mendalam, apa makna sesuatu, mengapa sesuatu itu diperlukan, mengapa sesuatu itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya. Apa, mengapa, bagaimana, ontologi, aksiologi, epistemologi. Tuh. Maka sekarang kita sudah kepada objek manusia sebagai objek pendidikannya manusia itu. Nah, itu bagaimana? Oke, yang pertama gambaran tentang manusia. Diawali dengan itu. Ingat, kita ini filsafat pendidikan Islam, ada Islamnya ya. Sebagaimana pekan yang lalu materi pertama, orientasi kita, sumber utama pedoman kita yang pertama dan utama adalah Al-Quran dan Hadis. Maka tidak boleh keluar dari itu. Adapun kelompok yang mengharapkan filsafat, walau bagaimanapun bentuknya, sumbernya dan sebagainya, filsafat diharamkan, itu namanya pandangan ya. Antara sahabat saja, sahabat Rasul itu pandangan bisa berbeda. Antara imam mazhab juga bisa berbeda. Itu kita juga harus bersikap bijak. Nah, itu yang diajarkan oleh filsafat juga demikian. Oke, gambaran tentang manusia. Terdapat 4 konsep dalam Al-Quran dalam memahami manusia. Al-Quran menyebut manusia itu konsep al-bashar, yaitu manusia yang memiliki sifat kemanusiaan yang terbatas. Yang kedua, al-insan, manusia pada dasarnya memiliki potensi yang positif untuk tumbuh serta berkembang secara fisik maupun mental spiritual, al-insan ya kan. Kemudian konsep an-nas, sering kan ada juga Quran surat An-Nas itu kan. Jadi manusia dalam Al-Quran itu sebutannya al-bashar, al-insan, an-nas. Kemudian konsep Bani Adam secara umum, secara menyeluruh. Jadi manusia sebagai Bani Adam ini termaktub di 7 tempat dalam Al-Quran. Ini menurut Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi. Nah, menurut Al-Gharib Al-Isfahani, Bani berarti keturunan dari darah daging yang dilahirkan. Misalnya reuni Bani apa gitu ya. Itu kan keturunan. Sebenarnya kita ini ya satu Bani Adam. Tidak ada Bani Mbah siapa ya, Bani Mbah Kartowiryo, Bani Mbah Nun. Ya, utamanya kita ya asal usul pertama Mbah Adam itu. Nah, ini berkaitan dengan penciptaan manusia menurut Kristiono Sunario, bahwa bumi dan dunia itu telah diciptakan Allah SWT jutaan tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Jadi sebenarnya sebelum diturunkan ke bumi, Mbah Adam itu dengan Mbah Hawa, bumi itu sudah ada 7.000 tahun yang lalu. Ini menurut Kristiono Sunario. Saya mengutip dari Kristiono Sunario. Nah itu gambaran tentang manusia menurut Al-Quran, konsep Al-Quran. Selanjutnya, intinya, kesimpulannya berarti manusia itu menurut Islam dilahirkan dengan potensi dan bakat
yang dibawanya sejak lahir secara fitrah. Jadi ada takdir, ya kan, ada takdir yaitu di bawaan sejak lahir yang sudah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana di rukun iman juga kita harus mempercayai takdir, ya, secara fitrah, sejak lahir itu secara fitrah. Di ayat yang lain juga kan manusia itu semuanya dilahirkan fitrah, suci. Kemudian orang tuanya lah yang bertanggung jawab dia menjadi majusi, nasrani, ya. Tuh. Proses penciptaan manusia sekarang menurut Al-Qur'an juga lagi-lagi, karena sumber utama kita ini, karena kita tema kali ini membahas tentang cara berpikir hakikat tentang manusia sebagai objek pendidikan, karena kita mata kuliah filsafat pendidikan Islam, ya. Jadi tidak boleh keluar dari topik. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, memiliki nafsu serta akal. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun, Quran surat ke-23 ayat 12 sampai 14 itu dijelaskan ada prosesnya penciptaan manusia. Secara pendidikan, secara ilmu pendidikan, teori pendidikan itu dibagi menjadi dua tahap. Manusia diciptakan melalui tahap primordial dan yang kedua tahap biologi. Kita ini termasuk tahap biologi. Apa tahap primordial itu? Tahap primordial itu ya Mbah Adam itu diciptakan langsung oleh Allah dari atin, dari tanah. Ada juga Al-Quran menyebut al-turab, tanah debu. Juga di dalam Al-Quran disebut juga min sol, tanah liat, min hama'in masnun, tanah lumpur yang hitam. Intinya dari tanah, awal muasal manusia yang diciptakan langsung oleh Allah, Mbah Adam. Sedangkan tahapan biologi, ya kita ini setelah Mbah Adam, nah itu oleh sains empirik, oleh sains dipahami sebagai proses biologi yang diciptakan dari intisari tanah atau air mani, nutfah kalau bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya nutfah, yang tersimpan. Jadi prosesnya itu tersimpan di dalam tempat yang kokoh disebut dengan rahim. Tempat yang kokoh disebut dengan rahim. Nah, itu ada jelas di situ. Coba dibuka Qur'annya, itu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu, yang apalagi yang ayat ke-14 itu ya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Prosesnya segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya toh, manusia satu dengan yang lainnya beda-beda toh. Ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang tembem. Itulah salah satu bukti kebenaran adanya Tuhan. Nah, ini dalam proses mata kuliah filsafat, terutama pendidikan, ada Islamnya lagi. Nah, kita harus percaya tujuan dari mata kuliah ini ya untuk itu. Jadi kalau ada kelompok, sekali lagi, kalau ada kelompok yang mengharamkan filsafat, nah itu perlu kuliah di Unmuh Ponorogo Fakultas Agama Islam. Ini mata kuliah FPI harus ngambil. Ini bukan Forum Pembela Islam ya, filsafat pendidikan Islam. Lalu sekarang kedudukan manusia itu bagaimana menurut Islam? Manusia sebagai hamba Allah, Abdullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Abdullah, ya kan? Jin manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Apapun itu, orientasinya adalah untuk ibadah. Bukan hanya ibadah mahdhah saja. Bukan ibadah sholat, puasa, bukan, tapi ibadah sosial, muamalah. Itu juga semua ibadah, cari nafkah ibadah, kerja cari nafkah ibadah, ngurus keluarga ibadah. Semuanya orientasinya bentuk penghambaan, ibadah. Kemudian yang kedua, selanjutnya manusia sebagai khalifah fil ardh. Ya, kita ini sebagai wakil Allah di bumi ini untuk mengurusnya, karena suatu ayat juga menjelaskan bahwasanya gunung, ya, pohon yang ada di bumi ini tidak sanggup diberi amanah untuk menjadi khalifah sebagai wakil Allah.
di bumi ini ayatnya ada kan, itu tidak sanggup. Kemudian manusia lah diberi amanah itu. Yang ketiga, manusia dan proses kependidikan. Proses pendidikan disebut sebagai long life education, sebagaimana ayat yang pertama kali turun itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu menandakan bahwasanya pendidikan itu adalah long life education, tidak ada akhir, terus pengetahuan itu terus. Al-Quran sebagai mukjizat itu adalah yang diturunkan terakhir, itu juga berlaku sampai akhir zaman nanti sebagai pedoman untuk education tersebut dalam kacamata filsafat pendidikan Islam ya. Jadi menurut segi psikologis, antara manusia dan proses pendidikan itu proses komunikasi antara individual dengan lingkungan maupun individual lain. Jadi segala sesuatu itu ya butuh pendidikan, butuh pengetahuan. Segala sesuatu butuh pendidikan, butuh pengetahuan. Misalnya ada virus ini kan, nah itu kan nanti diteliti, dicari tahu, kan pendidikan itu, mencari pengetahuan. Menurut pandangan Islam, proses pendidikan pada manusia dijadikan perkembangan yang alamiah, yaitu proses yang harus terjadi terhadap diri manusia ya. Seharusnya manusia itu harus berpengetahuan terus, tidak mandek, tidak boleh mandek. Itu kedudukan manusia ya. Sebagai hamba Allah, apapun di bumi ini semua orientasikan sebagai bentuk penghambaan, kemudian sebagai khalifah fil ardh, kemudian manusia dan proses kependidikan. Bahwasanya kita ini terus tidak pernah putus tentang pendidikan, membahas tentang pendidikan, tentang pengetahuan. Di situ letak kewenangan filsafat sebagai cara berpikir berpendidikan. Jadi di dalam situasi ini manusia tidak dapat hidup dan mandiri dengan sesungguhnya, karena ya butuh pendidikan, butuh saling membantu, saling mencari tahu. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan manusia ini surat Al-Baqarah ayat 3, kemudian surah ke-6 ayat 122. Allah menjadikan khalifah manusia itu, kemudian Allah memberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kita ini manusia adalah makhluk yang paling mulia, paling tinggi derajatnya dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau ada manusia minta-minta kepada selain Allah, minta-minta kepada sesama manusia, bahkan sesama makhluk jin misalnya, nah itu tidak dibolehkan, itu sudah menyekutukan berarti ya, tidak dibenarkan. Kemudian manusia diberi alat indera atau akal, itu semua ada di dalam Al-Quran. Tempat tinggal yang baik dibandingkan dengan makhluk lain, dan diberi rezeki, memiliki proses regenerasi yang teratur melalui perkawinan, diatur juga di dalam perkawinan. Di dalam ayat Al-Quran kan ada itu, bagaimana proses seharusnya menikah, kemudian diatur berapa yang dibolehkan menikah, semua sudah diatur oleh Al-Quran. Diberi daya berusaha dan usahanya dihargai, itu kelebihannya. Kelemahannya, manusia adalah makhluk yang lemah, manusia memiliki kecenderungan nakal, manusia itu sombong, tidak mau berterima kasih, mudah putus asa, manusia senang membantah. Ini Quran surat 16 ayat 4, Quran surat ke-18 ayat ke-54. Manusia itu tergesa-gesa, al-ajalah, manusia itu pelit, bakhil, manusia itu suka mengeluh, tempat mengeluh dan tempat berbuat salah ya. Hadisnya ada, manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berbuat maksiat terus-menerus dan tidak melampaui batas. Surat 75 ayat 5. Itu ditegaskan di situ dalam Al-Quran. Itulah kelemahan-kelemahannya. Surat ke-75 Al-Qiyamah ayat 5, bal yuridul insanu liyafjura amamahu, bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Ini sifat manusia, kelemahan dari manusia. Tetapi keunggulan manusia, keistimewaan manusia itu diberi akal untuk berpikir, dan berpikir, proses berpikir itulah lagi-lagi adalah filsafat kan itu. Definisinya kemarin kita bahas kan seperti itu. Kemudian manusia menurut filsafat pendidikan Islam gimana? Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, manusia itu bagian dari alam semesta.
disebut dengan kosmos dalam bahasa filsafat. Manusia diberikan oleh Allah untuk mentaatinya. Tadi ada slide sebelumnya, ya kan? Sebagai hamba. Manusia diberi anugerah berupa potensi baik jasmani, rohani, dan ruh, philosophy of mind. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara berjenjang dan bertahap. Manusia sebagai makhluk dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya insaninya. Manusia diikat oleh nilai-nilai ilahi, aksiologi, sehingga dalam pandangan filsafat Islam manusia merupakan makhluk alternatif, dapat memilih. Nah, kalau malaikat tidak bisa memilih, patuh terus, sami'na wa ta'na gitu. Walaupun di dalam ayatnya juga sempat berdialog kan, bahwasanya aku akan menciptakan seorang manusia di bumi sebagai khalifah gitu. Kemudian malaikat menjawab kan, sesungguhnya mereka membuat kerusakan, kenapa engkau menciptakan ya Allah? Dibalas sama Allah, dijawab, aku lebih tahu daripada kamu gitu. Oke, manut, akhirnya kan suruh sujud. Kemudian setan nggak mau sujud kan, akhirnya di laknat sampai hari kiamat. Tapi juga diberi pilihan, diberi kewenangan untuk boleh menghasut, karena manusia itu tidak diberi seperti makhluk lain kecuali manusia bisa memilih itu tadi ya, dapat memilih milih yang baik, yang buruk. Nah, itu melalui akal, melalui berpikir, dan akal itu alat sumber dari akal itu adalah pendidikan atau pengetahuan. Dengan pengetahuan, oh ini baik, oh ini tidak baik, maka akan menjadi tahu, bisa memilih. Itu ditawarkan oleh pilihan manusia terbaik, yakni nilai ilahiyat. Katanya kan manusia itu wakil Allah, khalifah fil ardh, jadi bisa bijak gitu. Manusia itu makhluk alternatif, bebas tapi sekaligus terikat, tidak bebas nilai. Misalnya berbicara hak asasi manusia bebas, tapi hakmu juga dibatasi oleh hak orang lain gitu. Itu manusia menurut filsafat Islam. Ini tadi kan ayatnya, proses penciptaan manusia, manusia menurut filsafat Islam itu bagaimana ini prosesnya. Sini secara biologi, secara primordial tadi manusia pertama diciptakan adalah mbah Adam. Ini pertumbuhannya, ini kan diterangkan tadi kan di dalam ayatnya ini. Ini sesudah kamu kuat, wah, umur 40-an ya, sampai 50-an, nanti lemah kembali dan beruban. Ini sudah ada Al-Quran, sudah disampaikan gitu kok. Banyak naudzubillah min zalik ya, pemimpin kita ya kan, yang harusnya menjadi teladan untuk kita, tapi mereka berebut kekuasaan di antara mereka, berebut keduniawian antara mereka, tidak memberi contoh yang baik. Padahal apa sih gitu kan, kok saling menzolimi gitu. Tidak selamanya ini, kuwatan summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Kemudian dia menjadi kamu sesudah kuat itu lemah dan beruban. Dha'fan wa syaibatan, dha'fan wa syaibah, lemah dan beruban ya, berkuat ya. Kesimpulannya setelah kuat ya menaungi ya kan, manfaatkan untuk kewenangan itu, kekuatan itu untuk hal yang baik, karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan mendiskriminasi, jangan menganiaya, semua akan dimintai tanggung jawabannya. Nah, apa sih tujuan hidup manusia itu? Barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang diberikannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah padanya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya: kebingungan yang tidak putusnya, kesibukan yang tidak ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan keinginan yang tidak tercapai. Hadis At-Tabrani. Oke, itu untuk materi kedua.
Mari kita diskusi di kolom di Google Classroom, di kolom komentar. Yang ingin ditanyakan, yang belum dipahami, silahkan tanyakan di situ. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.